Alhamdulillah, Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa rasulul mu'minin rahimakumullah. Usini iyaya nafsi wa iyyakum jami'an bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمين والمؤمنين rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah pada siang hari ini, perkenalkan Al-Fakir menyampaikan sebuah disclaimer agar jamaah tidak salah menangkap pesan dari tema khutbah kita pada siang hari ini. Pertama, bahwa khutbah ini, tema khutbah siang hari ini bukan untuk menormalisasi sebuah perbuatan maksiat. Tidak ada kata normal dan boleh untuk sebuah perbuatan maksiat. Kalau sebuah maksiat salah, ya salah. Dosa, ya dosa. Siapa yang pelaku? Ini yang pertama. Yang kedua, janganlah kita meremehkan sebuah perbuatan maksiat. Sekecil apapun maksiat itu, apalagi salah. Karena ihmalul dzunub min akbar kabair. Dosa itu bisa jadi besar. Meskipun dosa itu kecil, tapi bisa jadi besar karena meremehkan dosa. Kami lanjutkan dengan riwayat dari dua orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Nu'aym bin Amr radhiyallahu anhu. Nu'aym bin Amr ini seorang sahabat Nabi, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wajahnya bertemu dengan wajah Nabi Muhammad SAW, face to face, bermajlis dengan Nabi Muhammad SAW. Satu majlis, satu masjid, melihat wajah Nabi SAW. Tetapi Allah menguji sahabat Nabi ini dengan perilaku yang tidak terpuji, yaitu hobi meminum minuman keras. Berkali-kali Nu'aym bin Amr ini dicambuk atas perilaku salahnya, dan berkali-kali pula beliau mengulangi kesalahan. Bahwa Anda yang berhasil buka saja, proses saja, banyak.
Sehingga suatu ketika Nu'aim bin Amr ini dicampur, dijilid karena meminum khamr ini, ada seorang sahabat Nabi yang melaknat Nu'aim bin Amr. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar cacian dari salah sahabat Nabi terhadap Nu'aim bin Amr, Nabi bersabda, "La tal'anuhu, jangan kau laknati. Fa inni 'alimtu annahu yuhibbullaha wa rasulahu." Aku tahu karena orang ini mencintai Allah dan Rasul. Perhatikan saja. Orang yang minum khamr dicampur, kemudian ada orang yang laknat sahabat Nabi, Nabi melarang. Karena Nabi tahu orang ini mencintai Allah dan Rasul. Pasal kedua, sahabat Nabi juga sama. Karena Abu Mihjan As-Saqafi, seorang sahabat Nabi bertemu dengan Nabi, bermajlis dengan Nabi, melihat wajah Nabi SAW. Tetapi beliau juga masih sama dengan mainan alkoholik. Yang barangkali kita tidak pernah mikir kalau mendengar yang ahli masjid, tidak mungkin saya mikir. Tapi ini sahabat Nabi. Bahkan dalam ketika beliau pernah berwasiat sebelum beliau meninggal, tolong kalau aku mati nanti, makamkan aku di bawah pohon anggur supaya dia kubur pun aku bisa tetap minum khamr. Bayangkan. Bahkan Abu Mihjan ini ketika ditangkap oleh Umar bin Khattab, masuk penjara, terjadi perang jihad. Abu Mihjan ini tidak kuasa menahan, tidak membantu kaum muslimin. Maka dia meminta kepada istri Sa'ad bin Abi Waqqas, tolong bebaskan saya dari penjara ini agar saya bisa membantu umat Islam berperang melawan kafir. Nanti setelah perang aku kembali lagi ke penjara. Subhanallah. Maka diizinkan oleh istri Sa'ad, keluarlah Sa'ad Abu Mihjan ini mengendarai kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas berperang dalam perjalanan perang. Sa'ad bin Abi Waqqas dia dari jauh, ini kayaknya Abu Mihjan, tapi saya penjara dia tak mungkin dia keluar. Saat dilakukan data bahwa itu benar-benar Abu Mihjan. Setelah terjadi perang selesai, Abu Mihjan kembali ke dalam penjara dan diuji lagi. Subhanallah. Jamaah Jumat azzakumullah. Mungkin kita beberapa waktu terakhir bombardir oleh isu-isu mohon maaf perbuatan yang tidak senonoh dari beberapa pemuka agama di pesantren, kiai, oknum kiai, oknum ustaz. Monggo kembalikan kepada poin ini jamaah. Kita tidak mengatakan bahwa itu boleh, tidak ada jaminan bahwa siapapun boleh bermaksiat. Baginda Nabi Muhammad SAW, "Lau anna Fatimah bintan Muhammadin sarafat taqatta'unya." Seandainya Fatimah putri Muhammad dicuri, aku potong tadi. Nabi Muhammad SAW bersabda demikian. Artinya apa? Yang maksum, yang tidak mungkin berdosa dan dijamin tidak terima adalah baginda Nabi Muhammad SAW saja. Istri beliau tidak, putra putri beliau tidak, cucu-cucu beliau tidak, apalagi cucu yang turunan jauh para habaib, apalagi sekelas ustaz, sekelas kiai, tentu bukan jaminan selama orang ini masih manusia, bukan malaikat. Jangan kalau kita melakukan gebiah-gebiah, over, generalisasi. Ustaz itu tidak usah mondok, kebijakan Allah. Jangan gebiah-gebiah. Semua asing. Oknum itu ada di berbagai instansi, komunitas, kelompok, mesti ada. Asal kita tahu, pesantren kita di Indonesia ini menurut catatan Kemenang 42.400 pesantren. Kalau ada oknum tokoh agama, saya tidak tega mengatakan dia. Kalau ada oknum tokoh agama melakukan tindakan seperti itu,
Pahami dengan baik. Bersikaplah proporsional. Jangan berlebihan. Mengapa? Saya sampaikan kita kajian agama. Apa hukumnya mencaci dan melaknat pelaku maksiat? Saya baca sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. La tudhi syama'atah di akhirnya. Fayarhamuhu wa yabtadiyah. Nabi bersabda demikian jemaah. Jangan kau tampakkan ejekan, cacian, laknat atas saudaramu yang sedang kepleset. Kalau bisa jadi nanti Allah mengampuni orang ini. Fayarhamuhu wa yabtadiyah. Dan ganti Allah akan menguji kamu dengan dosa yang sama dan kamu gak lulus. Hati-hati jemaah. Hati-hati. Saya sebut satu nama besar, Fudail bin Iyad, seorang ahli ibadah, Abidul Haramain, ahli ibadah di dua masjid, dua kota suci, Mekah dan Madinah. Fudail bin Iyad, sehingga Abdul Mubarak mengatakan bahwa nusrat pada Fudail bin Iyad, ya Abidul Haramain, wahai ahli ibadah di dua masjid utama, Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Fudail bin Iyad ini jemaah dulu. For your information, begal, perampok, bayangkan, bertobat, justru kemudian akhirnya dia menjadi ahli ibadah, namanya dirahmati oleh Allah. Nah, bagaimana menghukum orang-orang ahli maksiat? Oke, saya sampaikan karena terbatas. Kalau kita melaknat nama per nama, definitif nama orang yang kafir, pelaku maksiat dan mati dalam kekafiran yang disebut oleh Al-Quran dan hadis, hukumnya boleh. Contohnya melaknat Fir'aun boleh, melaknat iblis boleh, melaknat Abu Jahal boleh, karena tiga-tiganya dilaknat oleh Allah sampai mati. Tetapi jika orang ini melakukan kemaksiatan dan tidak disebut namanya ini dalam Al-Quran dan hadis, hukumnya 4 mazhab. Mohon maaf saya bertanya, sepakat tidak boleh, haram hukumnya. Dalam kitab Hasyiyah Ibnu Adi ini, dalam madhab, dalam kitab Ahkamul Quran dalam madhab Imam Malik, dalam kitab Az-Zawajir dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Hambali, dalam kitab Minhajus Sunnah. Maka jemaah Jumat azzakumullah, jangan mencaci. Adapun orang-orang di pesantren yang kemudian melakukan tindakan yang tidak senonoh, memang semua pesantren harus berbenah. Betul. Introspeksi. Ini lampu merah untuk semua pesantren yang longgar dalam interaksi antara guru dan murid, apalagi murid perempuannya. Pesantren tidak bisa mengatakan dalam apologis. Enggak. Kami dari pesantren pernah menyaksikan itu. Betul. Ada. Salah. Tidak peduli siapapun pelaku. Pesantren harus berbenah. Kasih hijab yang jelas, mana santri putra, mana santri putri. Kalau perlu pengajar putri harus sepadan. Tidak boleh salah. Bahkan di bawah pondok Temboro, Al-Fatah itu, ustadznya putra, ustadzah dan putrinya diajari oleh ustadznya diajari. Ada hijab. Jadi para santri mendengarkan dari baik sampai sedemikian kita. Tapi pesantren lain yang kita kenal beberapa waktu tadi, biasanya memang mengganggu masalah saja. Ya terjadi karena namanya manusia, bukan lain. Jangan cuma semua. Asal bersih mengatakan, karena yaquluna man roma akhahu bidanbi fataba Allah minhu lam hatta yaqtadi Allah bihi. Riwayat Imam Ibnu Abi Dunya. Dulu para sahabat tadi berkata, barang siapa yang menuduh saudaranya, mencela dan mengejek saudaranya yang berbuat dosa, yang orang ini sudah tobat dari dosanya ini, maka Allah akan menguji pengejek ini dengan dosa yang sama. Dan
Ada orang pelaku maksiat, pemerkosa, LGBT, kita mengatakan neraka, menjijikkan. Hati-hati sama, hati-hati. Nanti Allah uji anak kita, istri kita, memang dosa yang sama. Saya tidak berani. Semoga itu semua. Bagi penutup, saya dari pendapat Syekh Al-Muqarrabuni dan tidak dohbal akhwat. Mengapa orang-orang yang mencaci, mengejek, melaknat orang-orang yang melakukan maksiat diuji Allah dengan ujian yang sama, dengan dosa yang sama? Karena orang yang mengejek pelaku maksiat itu merasa aman dari dosa itu, merasa suci dari dosa itu. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nur, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan pernah kalian merasa suci. Inna Allahu a'lamu biman taqwa. Allah paling tahu siapa yang suci di antara kita. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima ada dzikra. Wa taqabbalallahu minna ya Rabbana wastaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Saya masih bahas sebelum kita berdoa. Perkenalkan fakir menyampaikan nasihat doa fakir dan menyampaikan semua. Tidak menyikapi ada orang sedang terpleset bermaksiat. Cara yang paling baik kita doakan. Kita doakan. Semoga Allah mengampuni dia lain. Semoga Allah merahmati orang ini. Semoga Allah memberikan jalan taubat bagi orang ini. Dan kedua, jangan kita caci, kita ejek, kita lecehkan, merasa diri kita lebih baik dari dia, merasa diri kita tidak mungkin lah saya begitu, saya ini ahli masjid kok, jenggot panjang, jidat hitam, baik habis mana, tidak mungkin lah. Hati-hati, hati-hati. Jangan merasa suci, tidak boleh. Tidak boleh. Hati-hati. Lebih kita doa Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada kami dan Allah selamatkan kita dari dosa yang sama. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal mudhirat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana irham ummata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana aslih ummata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir ummata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.